Dan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan hal sederhana yang kita lakukan di setiap subuh, kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan, dibukakan pintu-pintu atau jalan-jalan surganya Allah, dan menjadi wasilah turunnya berbagai berkah, ridho, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Ghasyiyah. Nah, saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Ini ya, kemarin baru tafsir Jalalainnya dan kita akan hatamkan tafsir Ibnu Katsirnya ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari Quran Surah Al-Ghasyiyah, yaitu kitab Jalalainnya sudah hatam ya. Boleh walaupun ini nanti dibaca-baca lagi ya di Surah Al-Ghasyiyah dari sisi Jalalainnya ya, tafsir Jalalainnya kemarin sudah hatam kita bahas, dan untuk hari ini kita akan selesaikan dari Ibnu Katsirnya ya, dari Ibnu Katsir. Nah, baik, kita awali dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal apakah ataka sudah datang kepadamu hadis ya, berita al-ghasyiyah tentang hari pembalasan. Wujuhui yauma idzin khasyi'ah. Wujuhui bahwa wajah-wajah yauma idzin pada hari itu khasyi'ah. Khasyi'ah ya, tertunduk, terhina. Amilatun, bekerja keras. Nasibah, dan kepayahan. Tasla, memasuki naran, neraka hamiyah yang sangat panas. Tusqa, diberi minum. Min ainin, dari mata air. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, silahkan ada yang satu orang menerjemah dulu sambil belajar. Ini di ayat 1 sampai 7-nya boleh diterjemahkan dulu. Bunda Nunung mau menerjemah? Nah, ini siapa? Ini sambil ini. Ya, silahkan yang mau mempraktekkan bahasa Arabnya di tafsir, silahkan. Saya Bun mau coba Bu Dokter. Ya, silahkan Bun. Bunda Irisma ya? Ya. Ya, silahkan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apakah ataka sudah datang hadis peristiwa Al-Ghasyiyah sudah datang Kak kepadamu. Ataka sudah datang kepadamu hadis peristiwa Al-Ghasyiyah hari kiamat. Wujuhun, wajah-wajah Iya, wajah-wajah. Wajah yaumaidin pada hari itu khasyi'atun, yang menunduk atau yang terhina. Amilatun, di sini bekerja kan, amilah itu bekerja ya, bekerja keras. Bekerja keras. Nasibah ya, nasibah. Nasibatun itu kepayahan. Tasla, memasuki. Naron, neraka. Hamiyatun, yang sangat panas. Tusko, diberi minum, telah diberi minum. Min ainin, dari enggak telah Bun. Ini kan fi'il mudhari Bun. Ya. Berarti kadang sedang akannya tidak diterjemah ya kalau di Al-Quran ya. Enggak aja diberi minum. Tusko, diberi minum. Min ainin, dari sumber. Aniyah, yang sangat ya, sumber mata air. Min ainin, dari sumber mata air. Aniyah, yang panas. Laisa ya Bun. Iya. Salahum, tidaklah bagi mereka to'amun, makanan. Illa, kecuali. Min dori, dari pohon yang berduri. Dari pohon yang berduri. La yusminu,
tidak menggemukkan, tidak menggemukkan, wala yugeni, dan tidak pula menghilangkan, minju dari lapar. ya. Baik, terima kasih Bunda Airisma sudah menerjemahkan ya. Ini kondisi yang golongan pertama, yaitu yang di neraka digambarkan seperti ini, bahwa hal ataka haditsul ghasyiyah. Langsung saja ya, karena sudah diterjemah, waktu kita sudah siang, bahwa al-ghasyiyah ini adalah salah satu nama hari kiamat ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Abbas, bahwa kenapa al-ghasyiyah dinamai hari kiamat dinamakan al-ghasyiyah, karena hari kiamat itu taghsya ya, menutupi semua manusia dan meliputi mereka. Jadi menutupi ya, tertutup dengan hari kiamat itu. Bahwa di sini ada salah satu riwayat bahwa dari Amr bin Maimun, bahwa ketika Nabi melewati ya seorang perempuan, dia sedang membaca firman Allah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian Rasulullah bangkit dan mendengarkan ya, serta menjawab bala. Jadi ini kan bentuk pertanyaan ya, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, kemudian Rasulullah menjawab bala, benar, telah datang kepadaku berita tentang hari kiamat. Nah, kemudian di ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyiyah, bahwa wajah-wajah pada hari kiamat itu banyak yang khasyiyah, tunduk terhina ya. Yang dimaksud khusyuk di sini itu terhina. Nah, menurut Imam Qatadah, bahwa Ibnu Abbas berpendapat wajah-wajah tersebut ya tunduk terhina karena amal perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dirinya gitu. Nah, kemudian di ayat ketiga, amilah, bekerja keras, nasibah, kepayahan. Jadi di sini berdasarkan Ibnu Katsir, bahwa mereka sudah banyak melakukan kerja keras sehingga memayahkan dirinya, tetapi pada akhirnya di hari kiamat mereka malah dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, bahwa Umar bin Khattab pernah lewat ada sebuah gereja ya. Di gereja itu ada seorang rohib, seorang pendeta. Kemudian Umar memanggil, hai rohib, wahai pendeta. Kemudian si rohibnya muncul. Kemudian Umar memandang wajah pendeta itu dan menangis. Kemudian ditanyakan kepada Umar, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar menjawab bahwa beliau teringat firman Allah bahwa amilatun nasibah, amilah bekerja keras, nasibah ya kepayahan, tasla naron hamiyah, tetapi masuk api neraka yang sangat panas. Nah, dia teringat ayat, Umar teringat ayat itu, bahwa ada yang berpendapat ayat itu adalah ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Nah, Imam Bukhari menyampaikan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amilatun nasibah, orang yang sudah bekerja keras, kepayahan, tasla naron hamiyah, tetapi memasuki api neraka yang sangat panas, itu maksudnya adalah ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Nah, ini pendapat dari Ibnu Abbas, bahwa makna amilah, bekerja keras di dunia ya, melakukan berbagai maksiat, kemudian nasibah, kepayahan di akhirat, karena mendapatkan siksa dan azab yang membinasakan mereka. Nah, kemudian maksud dari tasla naron hamiyah, memasuki api neraka yang sangat panas, yang panasnya tidak bisa itu ya, sangat panas. Nah, di sini pokoknya tafsirnya panasnya itu yang tidak terperikan gitu ya. Kemudian tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, kemudian diberi minum nih, penduduk neraka diberi minum dengan air yang sumbernya yang sangat panas. Jadi panasnya itu tidak terkira ya, titik didihnya itu melebihi puncaknya sampai tingkatan yang tidak terbatas gitu. Jadi saking panasnya seperti itu gitu ya. Baru pakai sendalnya saja kan sudah langsung ngegotrok ya kepala manusia.
Itu. Jadi kemudian tafsir dari laisa lahum ta'amun illa min dhari', bahwa laisa lahum ta'amun, mereka itu tidak memperoleh makanan illa kecuali min dhari', dari pohon yang berduri. Nah, ini di tafsirnya juga diterjemahkannya dhari' itu pohon yang berduri ya. Nah, ini menurut salah satu pendapat dari Ibnu Abbas bahwa dhari' itu kalau kata Ibnu Abbas sebuah pohon dari api. Jadi dhari' itu sebuah pohon dari api. Tapi kalau menurut Sa'id bin Jubair bahwa dhari' itu adalah nama lain dari zakum. Zakum itu sebuah pohon yang ada di dalam neraka. Tetapi pendapat lain itu adalah dhari' itu adalah batu yang ada di dalam neraka. Kemudian kalau Imam Qatadah menyampaikan bahwa dhari' itu adalah sejenis pohon yang disebut syabrok ya, ada pohon syabrok ya. Nah, di sini banyak pendapat kalau menurut Imam Qatadah bahwa orang-orang Quraisy menamakannya syabrok kalau musim semi, dan kalau musim panas menamainya dhari'. Nah, jadi menurut Imam Qatadah laisa lahum ta'amun illa min dhari' itu adalah dhari' di sini sama dengan syabrok. Nah, jadi kalau ketika musim semi namanya syabrok, kalau musim panas namanya dhari'. Nah, itu pohon yang banyak durinya. Nah, itu. Kemudian Ikrimah menyampaikan kalau Ikrimah dhari' itu adalah pohon yang banyak durinya, yang tidak tinggi tapi nempel dengan tanah. Nah, ini para ulama berusaha keras ya untuk memahami sebuah kata dari Al-Quran, itu banyak sekali pendapatnya ya. Kalau ini Ikrimah menyebutkan bahwa dhari' di sana itu pohon yang berduri, tidak tinggi tapi nempel dengan tanah gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya berpendapat kalau Imam Mujahid bahwa dhari' itu adalah nama tumbuhan yang dikenal dengan nama syabrok. Orang Hijaz menamainya dhari'. Kalau kering, pohon ini mengandung racun yang luar biasa. Kemudian Imam Qatadah ya bahwa berpendapat mereka itu tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yaitu tumbuhan syabrok yang bila kering dinamakan dhari'. Nah, kemudian Imam Qatadah juga menyampaikan bahwa laisa lahum ta'amun illa min dhari' ini adalah ini makanan yang paling buruk. Jadi dhari' di sini makanan yang terburuk, makanan yang paling kotor, makanan yang paling menjijikkan yang disediakan khusus untuk ahli neraka. La yusmin wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi tidak dapat memenuhi tujuan, kan makan itu tujuannya untuk supaya kenyang, tetapi ini nggak kenyang-kenyang, terus aja makan gitu tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, nah ini kebalikannya, golongan kedua adalah golongan yang mendapatkan nikmat. Wujuhu yauma idzin na'imah, banyak ya wajah. Silakan ada yang mau menerjemah lagi ini, mempraktekkan bahasa Arabnya, boleh silahkan. Tadi sudah ya Bunda Irisma, yang lainnya atau ini ya udah agak siang ya. Baiklah, saya langsung saja ya. Wujuhun, wajah-wajah yauma idzin pada hari itu na'imah, berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Jadi lisa'iha karena usahanya, radiyah merasa senang. Jadi merasa senang dengan apa yang sudah dia usahakan. Fi jannatin 'aliyah, pada surga ya, yang fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi ya, di dalam surga yang 'aliyah yang tinggi. La tasma'u, di surga itu tidak bisa mendengar, fiha, di dalam surga itu, laghiyah, perkataan yang tidak berguna. Jadi di surga tidak ada perkataan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa akwabum maudu'ah, gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namariku masfufah, bantal sandaran yang tersusun. Wa zarobiyu mabsusah, permadani yang terhampar gitu ya. Ini setelah Allah menyebutkan orang-orang ahli neraka, orang-orang yang celaka,
Kemudian Allah selanjutnya menjelaskan orang-orang yang berbahagia, wujuhu yauma idzin, wajah-wajah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, na'imah, berseri-seri. Jadi maksudnya berseri-seri di sini bahwa kehidupan yang senang ya terlihat dari wajah mereka, dan hal itu mereka peroleh berkah usaha mereka di masa yang lalu gitu ya. Di sini Imam Sufyan menyampaikan bahwa lisaiha radiyah. Jadi mereka merasa senang karena usahanya, jadi merasa puas dengan amal perbuatan di masa lalu gitu ya, di dunianya yang sudah menyiapkan berbagai bekal. Fi jannatin aliyah, berada dalam surga yang tinggi, yaitu yang tinggi mewah, berada di gedung-gedung yang megah gitu ya, dalam keadaan aman, sejahtera, la tasma'u fiha laghiyah, bahwa kamu nanti tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Nah, ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan surah Al-Waqiah ayat 25 sampai 26. Maksud dari la tasma'u fiha laghiyah itu adalah la yasma'una fiha laghwa wa la ta'sima, bahwa mereka tidak mendengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia, taksima, perkataan yang menimbulkan dosa, illa, kecuali qila salaman salama, mereka mendengar ucapan salam. Nah, jadi surga itu subhanallah ya tidak mendengar sesuatu yang sia-sia, yang menimbulkan dosa, tetapi ucapan salam. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Nah, di sini maksudnya mengalir dengan bebas ya. Kenapa menggunakan nakiroh, tidak pakai alif lam ya? Jariyah, ainun jariyah dalam konteks isbat. Nah, ini adalah maksudnya bukan satu mata air. Kalau pakai alif lam kan makrifah, menunjukkan satu ya, spesifik. Kalau ini kenapa dengan tidak pakai alif lam atau nakiroh? Nah, ini menunjukkan bahwa bukan satu mata air, tetapi ini adalah isim jenis ya, yang artinya adalah di surga itu terdapat banyak mata air yang mengalir. Nah, di sini ditafsirkan dengan salah satu hadis dari Ibnu Abi Hatim bahwa ainun jariyah di sini apa? Mata air yang mengalir itu adalah bahwa anharul jannah, bahwa sungai di surga itu tafjuru, bersumber min tahti tilal, dari bawah jurang ya. Jadi sumber sungai-sungai yang ada di surga itu bersumber dari bawah jurang, min tahti jibalil miski, dari bawah gunung ya, gunung kesturi. Jadi dari bawah gunung kesturi yang harum gitu ya, luar biasa sekali. Nah, bahwa fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Nah, ini ada dipan-dipan yang empuk ya, hamparannya tebal-tebal, kemudian banyak bidadari di sana yang bermata jeli. Nah, di sini para ulama menyampaikan bahwa ketika kekasih Allah ya, para ahli surga mau duduk di atas tahta yang tinggi itu, maka si tahtanya itu langsung merendah untuknya gitu. Kemudian wa akwabum maudu'ah, dan akwab, gelas-gelas, maudu'ah, yang terletak di dekatnya, yaitu gelas-gelas minum ya, yang disediakan bagi para pemiliknya yang hendak minum dengan gelas itu. Wa namariku masfufah, dengan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa bantal di sini ya, maksud dari namarik di sini adalah, maksudnya adalah wisadah, yaitu bantal. Nah, kemudian wazarobiyu mabsusah, permadani yang terhampar. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa permadani di sini ya, bahwa makna mabsusah ini ketika digelar di mana-mana bagi orang yang akan duduk, maka akan ada permadani itu terhampar gitu ya. Jadi subhanallah sekali, semuanya dihampari dengan zarobiyu, dengan permadani. Nah, kemudian di sini digambarkan betapa indahnya surga ya, betapa indahnya surga itu digambarkan dalam hadis ini, bahwa kita lihat kata Rasulullah ya, indahnya surga itu digambarkan dengan hadis ini, bahwa kata Rasul nanya, ala hal min musyammir lil jannah gitu, hal min musyammir lil jannah. Rasulullah nanya, adakah orang yang mau berupaya keras meraih surga, kata Rasulullah ya. Ala, ingatlah, hal min musyammir lil jannah,
ada nggak yang mau bekerja keras untuk meraih surga? Nah, kata Rasulullah seperti itu. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fa innal jannah, karena kata Rasul surga itu la khatara laha, bahwa tidak bisa digambarkan ya, la khatara laha, tidak bisa digambarkan keindahan surga itu. Wahia wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, saking indahnya surga ya, bahwa digambarkan nurun yatala'la, bahwa surga itu adalah, subhanallah, di sini merupakan nur, cahaya yang berkilauan. Kemudian waroihanah tahtazu, bahwa keharumannya semerbak, menggugah hati. Surga itu ya, di sini Rasulullah menggambarkan supaya kita termotivasi untuk bekerja keras untuk meraih surga. Maka digambarkan oleh Rasulullah bahwa surga itu nurun yatala'la, bahwa cahayanya itu berkilauan di mana-mana. Nah, surga itu cahayanya berkilauan. Waroihanah tahtazu, kemudian keharumannya semerbak, menggugah hati. Kemudian waqasrun masyidah. Nah, subhanallah ya, dengan qasrun masyidah, gedung-gedung yang kokoh. Nahrun muttarid, bahwa sungai-sungainya mengalir. Kemudian samroh nadijah, buah-buahannya masak gitu ya. Wa zaujah hasna jamilah, istri-istrinya cantik, jelita. Kemudian wahulal kasiroh, kemudian pakaiannya juga berlimpah gitu ya, pakaiannya berlimpah. Wa maqam fi abadin fi dari salimah gitu ya. Kemudian selain itu, subhanallah, juga tempat tinggal yang abadi ya, di negeri yang sejahtera. Kemudian wasamroh, udah ya, wafakihah, dipenuhi dengan buah-buahan. Wa khudroh gitu ya, kemudian hijau-hijauan, terbayang ya, fakihah, buah-buahan, khudroh, hijau-hijauan, wahabroh, wa na'mah gitu ya, pakaian sutra, kemudian kemudian wa na'mah, mewah, lembut gitu ya, fi mahallah aliyah bahiyah, di gedung-gedung tinggi yang megah. Qalu, nah kemudian mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, nahnu al-musyammiruna laha, bahwa kami adalah orang yang berusaha keras untuk meraih surga gitu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, qulu, katakanlah insyaallah. Jangan mengatakan seperti itu, tetapi ucapkanlah oleh kalian insyaallah. Insyaallah. Qalal qaum, kemudian kemudian mereka menjawab insyaallah. Mereka menjawab insyaallah, bahwa mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang al-musyammirun ya, yang berusaha keras untuk meraih surga, karena surga itu sangat sulit. Dari 1000 juga satu, apalagi perempuan, sudah disampaikan ya, hanya sedikit sekali penduduk di surga itu yang perempuan, karena kebanyakan perempuan itu berada di dalam neraka, yang sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Nah inilah mungkin sudah jam 6 pas ya. Selebihnya silakan saja dibaca ya di rumahnya masing-masing, karena ini sudah 2 minggu belum selesai juga nih surah Al-Ghasyiyah, yang menggambarkan bagaimana keindahan surga, kemudian kengerian neraka tadi ya, dengan makanan ciri khas neraka itu doriak gitu ya, pohon berduri yang beracun gitu ya, sekali makan langsung tutung gitu ya, langsung menghitam. Nah itulah untuk tadabbur kita hari ini, Quran surah Al-Ghasyiyah. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, na'udzubillah ya, yang mereka amilatun nasibah, sudah bekerja keras tetapi mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua berharap masuk di kelompok kedua ya, dengan memperoleh surga yang sangat luar biasa sekali ya. Di sini la khatarolaha, tidak bisa digambarkan, bahwa cahayanya berkilauan, semerbak wanginya itu luar biasa ya, semerbak wangi yang kemudian gedung-gedung yang luar biasa, sungai mengalir,
seumroh ya, dengan dikelilingi buah-buahan, perempuan-perempuan yang cantik jelita, kemudian pakaian yang berlimpah, tempat yang aman sentosa dengan bebuahan yang penuh dengan buah-buahan, khudroh dengan hijau-hijauan gitu ya, dengan pakaian sutra yang lembut. Nah, subhanallah ya, di tempat yang luar biasa ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang al-musyammiruna, orang-orang yang berusaha keras untuk meraih surga dengan berbagai bekal amal yang kita kumpulkan di dunia ini. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan di tadabbur Quran surah Al-Ghasyiyah, karena kalau dilanjutkan akan sangat panjang ya, masih sangat panjang. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron untuk pada Dr. Fenty yang telah memaparkan masih dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah kepada Allah dan beramal kepada sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan besok kita bisa istiqomah lagi, bisa bertemu lagi di ngaji online ini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live. Semoga semuanya sehat semuanya. Assalamualaikum.